Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu billahi wa natawakkalu alaihi. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat kakanda muslim yang senantiasa concern dengan perkembangan baik perekonomian maupun pendidikan di Aceh. Tadi beliau memperkenalkan saya, sekarang saya memperkenalkan beliau. Iya. Karena memang betul-betul kami ini saudara. Jadi abang beliau adalah suami kakak saya, bukan siaran. Iya. Cuma sudah almarhum beliau, Allahumma ighfir lahu. 20 tahun yang lalu waktu saya ikut pendidikan di Jakarta, saya cari beliau. Iya. Waktu itu beliau aktif di Pemuda Pancasila. Saya aktif di dalam pustaka. PP juga, PP Pemuda Pustaka. Karena saya kuliah di Jakarta waktu itu menjelang keberangkatan ke luar negeri. Setelah sekian lama saya balik ke Aceh, beliau juga pulang ke Aceh. Tapi dalam suasana yang sudah berbeda. Beliau sudah jadi tokoh politik, sedangkan saya masih tetap bergumul dengan buku-buku dan kitab, artinya masih di kampus dan di dayah. Jadi saya masih stagnan, Bang Muslim terus melejit. Amin. Dengan mau jadi gubernur ya. Amin, insyaallah. Ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak ada kehendak Allah, jangan bermimpi. Ya untuk kita semua yang kaum muslim aja nih. Tapi insya Allah kita doakan yang terbaik untuk Aceh di masa akan datang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin Aceh ke depan. Karena memang sudah ini memang hari-hari politik ini, bukan lagi tahun politik. Ya, di mana-mana baliho sudah mulai menampakkan putra-putranya. Kemudian partai-partai sudah mulai, caleg-caleg sudah mulai bergerilya. Ya semuanya kita doakan yang terbaik ya, untuk Aceh dan Islam di masa yang akan datang di negeri yang kita cintai ini. Kemudian juga yang saya hormati, ini yang mohon maaf Pak, karena saya kurang pergaulan, jadi nama nggak saya hafal nih, bos-bos semua. Yang saya kenal nih guru saya nih, Walid Landing. Kami satu perjuangan di Huda. Gara-gara beliau mungkin saya jadi wakil ketua. Tapi saya mungkin sedikit risih kalau ditulis. Memang betul di struktur saya wakil ketua. Ketua umumnya Tusuk, Ayah Suk, guru kita, Jenip. Saya wakil ketua entah keberapa, pokoknya ada beberapa orang wakil ketua. Saya salah satunya, mungkin Walid Landing jadi tim saya waktu itu. Jadi tentu ya, kita harapkan juga support daripada beliau
doa beliau dan juga guru-guru kita lainnya, para alim ulama, wabil khusus ulama-ulama dayah yang menjadi soko guru kehidupan beragama di Aceh. Ulama dayah lah yang menyelamatkan ahlus sunnah wal jamaah di Aceh dari dulu sampai sekarang dan sampai di masa yang akan datang. Selama dayah masih berdiri, selama ulama-ulamanya masih dihormati oleh rakyat Aceh. Tentu dengan segala hormat kepada ulama-ulama lainnya, baik dari kampus, karena saya juga insan kampus, yang mereka juga banyak kontribusi kepada Aceh ini dan kepada Islam secara umum, dan juga persatuan ulama lainnya yang ada di Aceh, bahkan di tingkat nasional. Kemudian mohon maaf nih Pak, yang lain-lainnya aja lah Pak, saya bilang, dan lain-lain yang saya hormati, yang telah dihormati oleh pendahulu saya sebelumnya. Tadi satu-satu disebut banyak sekali. Ya, semoga kita semua hamba Allah yang al-muhtaram wal mukarram, yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dulu kata guru saya, semua jangankan ulama, manusia biasa pun itu dimuliakan oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh Allah telah karramna, telah memuliakan anak Adam. Jadi anak Adam siapa kita semua nih? Karramna, telah dikeramatkan oleh Allah. Allah berkeramat yang menduma. Jadi kalau anak Adam aja sudah dikeramatkan, apalagi orang beriman. Dan kita semua ini ada dalam kemuliaan yang Allah berikan itu selama kita menjaga syariat agama Allah. Barangkali untuk ini kita duduk di sini, dan saya jauh-jauh datang kemari diundang, walaupun dengan tidak saya sangka saya dijadikan sebagai narasumber utama pada malam ini. Ini kan bagaikan menjual minyak di depan galon. Saya ini pedagang eceran, ini semuanya bos-bos SPBU semua. Jadi mekat ini ke galon, yang ke malamnya luntuan. Artinya saya berbicara masalah sesuatu yang di tengah-tengah saya atau di tengahnya semua orang-orang yang ya, lebih segala-galanya daripada saya di bidang ini. Jadi pada malam ini saya tidak lagi membahas tentang regulasi-regulasi yang telah disampaikan tadi. Dan tentunya kita sudah maklum semua. Cuma kita langsung saja kepada bab fikihnya lah. Secara fikih itu gimana pandangan Islam menurut fikih kita, fikih mazhab Syafi'i yang menjadi landasan ya syariat Islam di Aceh secara khusus, dan juga mazhab-mazhab lainnya ya secara umum, bagaimana sebenarnya. Tadi disebut ada beberapa topik tadi menarik. Ada disebut tadi rentenir, leasing, ya? Leasing, rentenir, kredit ya, kredit, sampai yang terakhir tadi umrah cicil. Jadi saya waktu membaca ini judul ini waktu ditawarkan ke saya heran, ini satu malam habis nggak empat-empat nih kita bahas. Mungkin satu judul aja satu malam nggak habis barangkali gitu. Tapi yang namanya anak muda milenial ada hanabi, hubeabi ya. Iya habis, tak habis. Artinya semangatnya itu, ayo kita lihat. Secara global bisa kita lihat secara umum. Baik. Saya lihat ini perkara 4 masalahnya apa sebenarnya yang jadi poin persoalannya apa? 4 masalahnya ya. Mambaknya itu, mansya'nya itu apa ya. Apa istilahnya itu, epicentrum ya, itu maksudnya epicentrumnya apa. Saya renung-renung tadi waktu ini bapak-bapak ini bicara, apa masalah
akhirnya datang ilham kepada saya barusan aja nih, kan dari rumah ya. Rupanya persoalan ini semua terjadi karena kita suka berhutang. Yang padahal dalam agama disuruh kita jangan suka berhutang. Ya, Mbak. Ya. Tanya galak mutang. Sedangkan dalam agama geyu katanya bek mutang, sedikit banyak sedapat mungkin jangan berhutang. Kabeh yang kena masalah. Aja tak boleh pun masalah. Dia semakin bergairah kita ini berhutang, maka bukan hanya 4, ini tambah 40 lagi nanti akan ada anak cucu yang lagi. Bukan hanya 4 ini akan ada, semakin bergairah berhutang. Tapi semakin kita berhenti untuk berhutang, maka dari 4 mungkin tiba-tiba jadi 1 bahkan jadi hilang sama sekali. Coba kita lihat ya, dari kacamata agama tentang masalah hutang ini satu persatu sebentar ya. Waktu saya tadi menarik juga yang pembicara lain semuanya dibatasi 10 menit. Loh anak pegang berarti WBE. Mudah-mudahan jangan sampai sama juga ya. Kita kasih kesempatan nanti mungkin ada adinda kita yang ingin mempertajam lagi. Satu masalah hutang ini adalah dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa maksudnya ya, kita sedapat mungkin itu jangan meninggal dalam keadaan berhutang. Maka itu menyana urung meninggal nyan tungku imum ataupun yang memberi pelepasan pasti mengklirkan masalah hutang dulu ini. Ya kan? Assalamualaikum tungku imum atau pagi si atau tu apa dah. Ya, pegah ini menyamayan nyona hutang maka akan diselesaikan oleh ahli waris lepas selesaikan home banyak akan. Semoga mayatnya gua ba Allah hana hutang. Ale sobayi home kagak hana itu tungku imum. Itu terjadi. Diklirkan dulu. Bahkan pada masa Nabi dulu ada seorang meninggal, ditanya oleh Rasulullah, ini ada hutang nggak mayatnya? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Siapa mau nanggung? Nggak ada yang jawab. Ya, mungkin nabun mbak kedai kopi kadang kalau enggak, ataupun mbak warung-warung, siapa? Karena nggak menanggung nih siapa yang bayar hutang nih. Rasulullah mengatakan saya tidak salatkan orang yang berhutang kata Nabi. Sehingga mayat itu gagal disalatkan oleh Nabi karena gara-gara ada hutang. Rasulullah menyingkir katanya silakan kalian salatkan. Dia disuruh salat sama sahabatnya aja. Coba lihat apa ini dulu. Jadi kalau tadi siapa yang membuat data tadi? Berapa orang yang ngambil kredit di Aceh nih? Ya. Yang menyana Nabi mesti roh nak semayang oleh Nabi. Mam nyebak tungku-tungku kejak semayang. Pulang dulu semayang nak sedekah lucu kan? Mesti roh nak semayang. Nak utang. Berat Pak. Ya bukan masalahnya apa-apa. Ya Rasulullah kan kalau doa Nabi kan Allah maghfir lahu kan langsung ampun dosa, langsung teman surga. Sedangkan ada hadis lain, jangankan orang mati biasa, mati syahid pun kalau ada hutang tertunda dia masuk surga. Itu yang mati syahid, mati dalam perang sabilillah. Fil ma'rakah. Pulau mati ipelit di debt collector. Karena beberapa kejadian ni boleh mupok yang ipenik le debt collector. Debt collector kemah, jijinya kemah dia. Ya, persoalan. Nyan lepeh ataupun ceramah ba uri mandu le. Daripada terpegah regulasi atas Nabi dah pegah itu. Jadi sedikit banyaknya walaupun tidak menghabiskan tapi meminimalisir. Cucuk mutang. Lah hadis lain sebut Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqun bidaini.
nyawa seorang mukmin muallaq itu bergantung-gantung dengan sebab hutangnya. Apa maksud hadis itu? Nafsul mukmin muallaqun beda ini artinya amalan orang yang berhutang itu kalau mati dia belum merasakan nikmat amalannya, balasan amalannya kalau hutangnya belum lunas. Yang mana muallaqun, kan nyawang menggantung-gantung antara langit dengan bumi tak kala gantung. Bukan. Itu bahasa kiasan, bahasa majaz. Artinya nafsul mukmin muallaqun beda ini, nyawang orang mukmin menggantung-gantung karena hutangnya, artinya amalannya belum dia rasakan manisnya amalan dia, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya kalau hutangnya belum bebas. Kalau kita pikir apa persoalan? Beramal untuk Allah, mau hutang BSI mamaji. Mampu masalah yang mende. Kan mampu mende. Tapi pupu karena hutang. Kecuali BSI memaafkan ya. Dikeluarkan surat apa namanya? Surat maaf, ada surat maaf. Apa namanya saya dengar tuh ya. Ada surat apa penghapusan hutang ya. Tapi kan perlu proses, Pak. Kan? Kagak sempat malaikat baru duduk surat BSI. Jadi malaikat, baru duduk surat api kagak hancur kan baik. Jadi kalau bisa BSI cepat-cepat keluarkan. Menarik tuh. Ya. BSI mengeluarkan penghapusan hutang yang sudah meninggal. Ya. Nah, mudah-mudahan kita buat daripada muallaqun tadi. Sayang Pak, belasan berapa tadi data tadi? Belasan ribu Pak lu nih. Belasan ribu tadi kata. Mungkin lebih ya. Ya Pak? Kan orangnya yang berutang, bukan uangnya. Kok le kan? Jutaan mungkin ya, di Aceh aja dulu, di Aceh atau bukan Aceh. Saya rasa mungkin kalau penduduk Aceh 5 juta, yang berutang 6 juta rupanya Pak. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat lain disebut kalau ada seorang berhutang nanti berjumpa dengan Allah ataupun di hadapan Allah atau di mahkamah Allah, dia tidak berniat untuk membayar hutang, tidak ada niat bayar hutang, dia mati dengan tidak ada niat membayar hutang, maka dia nanti berjumpa dengan Allah dianggap sebagai pancuri tujuh, maling. Walaupun dia enggak mencuri, tapi dia enggak berhutang, berlari-lari makan dalam sebuah hadis Rasulullah, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang adalah zalim. Zalim itu dosa besar. Artinya bagi orang yang sudah mampu. Kita suka ini sudah mampu bayar hutang, bukan kita bayar hutang, tapi kita tunda-tunda. Kita beli mobil dulu, kita beli properti dulu, dah belum rokok le, hutang ada bayar le, dah putar gede. Yang zulmun. Setiap hari dia ditulis sebagai maksiat. Setahun dia nunda bayar hutang, sedangkan dia sudah mampu. Setahun itu setiap harinya itu adalah dia asi, bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan main-main masalah hutang. Beda perlu kita maksiat, walaupun tak semayang dan meratib di seribega dalam masjid, tetap maksiat hari itu. Kenapa? Karena dia ada uang, dia enggak bayar hutang. Untuk lain bisa. Jadi yang enggak mampu bayar hutang, segerakan bayar hutang.